Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai bilangan kompleks dalam bentuk rektangular. Pada video ini akan dibahas bilangan kompleks dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk polar. Bentuk rektangular dan bentuk polar dari bilangan kompleks sebetulnya adalah ekivalen. Artinya bentuk rektangular bisa diubah menjadi bentuk polar, atau sebaliknya bentuk polar bisa diubah menjadi bentuk rektangular. Sebelum membahas bentuk polar dari suatu bilangan kompleks, terlebih dahulu akan dibahas tentang yang namanya bidang kompleks. Bidang kompleks adalah bidang tempat menggambarkan suatu bilangan kompleks. Jadi kita dapat memplot suatu bilangan kompleks Z pada bidang XY, yaitu dengan memplot bagian real Z pada sumbu X dan bagian imajiner Z pada sumbu Y. Pada gambar terlihat bahwa bilangan kompleks dapat dianggap sebagai titik atau vektor pada bidang XY. Telah diuraikan bahwa suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dapat dianggap sebagai vektor. Dengan demikian, sama seperti vektor, bilangan kompleks juga memiliki besar atau panjang dan arah. Nah, panjang dari vektor Z itu diberikan oleh rumus berikut. Jadi ini simbol untuk panjang atau besar dari Z itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau akar dari bagian realnya dikuadratkan ditambah dengan bagian imajinasinya dikuadratkan. Ini untuk panjang atau besar dari vektor Z. Sedangkan arah dari vektor Z diberikan oleh sudut antara vektor tersebut dengan sumbu X positif. Jadi nanti sudutnya itu diukur dari sumbu X positif, jadi bukan dari sumbu X negatif. Nah, bila vektor terletak pada kuadran 1, maka sudut theta dihitung melalui persamaan berikut. Jadi, theta sama dengan inverse tangen dari Y dibagi X, seperti gambar ini. Jadi ini misalkan vektor Z-nya, maka besar atau panjang vektor itu dinyatakan oleh panjang garisnya, sedangkan arahnya itu diberikan oleh sudut theta ini. Nah, sudut theta ini diukur dari sumbu Z positif. Nah, dari gambar ini juga kalau kita perhatikan, panjang X itu sama dengan besar dari Z dikali cos theta, sedangkan panjang Y atau besar Y itu sama dengan besar dari Z dikalikan dengan sin theta. Nah, ini penentuan sudut theta atau arah dari vektor. Jadi kalau di kuadran 1 itu theta sama dengan inverse tangen dari Y per X. Ini sudutnya di antara 0 dan 90 derajat. Jadi di kuadran 1 ini. Nah, kalau vektornya berada di kuadran 2 di sini, maka theta-nya kita hitung melalui rumus ini. Jadi theta sama dengan 180 derajat, P ini 180 derajat, ditambah inverse tangen dari Y per X. Jadi kalau di kuadran 2 itu sudut theta-nya berada di antara 90 dan 180 derajat. Kalau di kuadran 3, vektornya berada di kuadran 3 di sini, maka nanti theta-nya kita hitung pakai rumus yang ini. Inverse tangen Y per X dikurang 180 derajat. Nah, ini sudut theta-nya berada di antara minus 180 derajat sampai minus 90 derajat. Kalau vektornya berada di kuadran 4 di sini, maka theta-nya kita hitung pakai rumus ini.
Inverse dari Y per X sama dengan rumus kalau dia di kuadran 1. Nah, kalau di kuadran 4, tetanya itu berada di antara minus 90 dan 0 derajat. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau tetanya positif, seperti kalau dia di kuadran 1 dan kuadran 2, maka pengukuran sudut itu dilakukan berlawanan arah gerak jarum jam. Nah, kalau sudut tetanya bertanda negatif, kalau dia berada di kuadran 3 dan 4, maka pengukurannya itu dilakukan searah jarum jam. Kalau dia di kuadran 3 dan 4. Kita lihat contoh berikut. Diketahui bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 5i. Nah, ditanyakan gambarkan vektor tersebut pada bidang kompleks. Ditanyakan juga besar dan arah dari Z. Nah, ini vektor ini kalau kita gambarkan di bidang kompleks itu seperti ini. Jadi ini vektor Z-nya. Jadi panjang X-nya itu 3, kemudian panjang Y-nya itu 5. Jadi ini vektor Z-nya. Kemudian besar vektor itu bisa kita hitung pakai rumus yang tadi. Jadi besar vektor Z itu akar dari 3 kuadrat plus 5 kuadrat. Ini sama dengan akar 34. Jadi panjang dari garis ini atau panjang dari garis ini itu sama dengan akar 34. Sedangkan arah vektor, karena dia di kuadran 1, jadi kita pakai rumus yang ini. Theta sama dengan inverse tangen dari Y dibagi X, 5 dibagi 3. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator, tetanya itu 59,04 derajat. Jadi ini sudut tetanya. Kita ukur dari sumbu X positif berlawanan arah jarum jam, karena dia di kuadran 1, ini besarnya 59,04 derajat. Nah, contoh yang ini, diketahui bilangan kompleks Z sama dengan minus 2 minus 5i. Nah, ini kalau kita gambarkan di bidang kompleks itu seperti ini vektornya. Jadi panjang X-nya itu minus 2 di sini. Sedangkan Y-nya itu minus 5. Jadi vektornya itu yang ini. Nah, kalau dihitung besar dari vektornya, itu akar dari minus 2 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat. Ini akar 29. Jadi panjang dari garis ini itu panjangnya akar 29. Sedangkan arahnya, nah karena dia di kuadran ketiga, jadi kita pakai rumus yang ini. Jadi tetanya inverse tangen dari Y dibagi X dikurang 180 derajat. Karena dia di kuadran 3. Nah, ini kalau kita hitung sudutnya minus 111,80 derajat. Jadi sudutnya itu yang ini. Kita hitung dari sumbu X positif searah jarum jamnya, karena sudutnya bertanda negatif dan terletak di kuadran yang ketiga. Jadi ini sudutnya. Oke, nah ini tadi bilangan kompleks. Z sama dengan X plus YI. Ini kalau kita gambarkan dia di bidang kompleks seperti ini. Nah, oleh karena X-nya itu sama dengan besar Z dikali cos theta, sedangkan Y-nya itu sama dengan besar Z dikali sin theta, maka jika X ini kita ganti dengan yang ini, sedangkan Y ini kita ganti dengan yang ini, maka kita dapatkan rumusan seperti ini.
Jadi ini sebetulnya X-nya Z dikali cos theta, yang besar Z dikali cos theta. Sedangkan yang ini besar Z dikali sin theta itu adalah Y-nya. Nah, dari persamaan ini kalau kita perhatikan bilangan kompleks Z itu bisa kita tuliskan atau nyatakan sebagai fungsi dari besar dan sudutnya. Jadi suatu bilangan kompleks itu bisa kita tuliskan atau nyatakan sebagai fungsi dari besarnya dan sudutnya. Seperti ini. Nah, bentuk ini itu kita sebut sebagai bentuk polar dari Z dan sering ditulis secara ringkas sebagai berikut. Jadi cos dan sinnya tidak kita tuliskan, yang kita tuliskan cuma besarnya dan sudutnya. Jadi ini yang disebut sebagai bentuk polar dari Z. Ini sebetulnya sama dengan ini, cuma ini lebih ringkas gitu penulisannya. Jadi cos dan sinnya tidak kita tuliskan. Nah, besar dari Z ini biasa disebut sebagai nilai mutlak atau nilai absolut dari Z. Nilai mutlak atau nilai absolut atau modulus dari Z. Sedangkan tetanya biasa disebut sebagai sudut atau argumen dari Z. Jadi yang ini nilai mutlak atau nilai absolut atau modulus dari Z. Sedangkan ini itu adalah sudut atau argumen dari Z. Nah, ini kalau kita mau merubah dari bentuk rektangular menjadi bentuk polar. Nah, kalau kita mau merubah dari bentuk rektangular ke bentuk polar, maka nanti besar dari Z-nya itu kita hitung pakai rumus ini, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan tetanya kalau dia di kuadrat 1 kita pakai rumus yang ini. Jadi tetanya sama dengan inversannya dari Y dibagi X. Contohnya misalkan ditanyakan bentuk polar dari bilangan kompleks ini. Jadi kita merubah dari bentuk rektangular ini ke bentuk polar. Nah, nanti besar Z itu akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ini sama dengan 5. Sedangkan tetanya karena dia di kuadrat 1, jadi inversannya dari 4 dibagi 3 ini sama dengan 53,13 derajat. Jadi kalau kita tuliskan bentuk polarnya itu seperti ini. 5 dengan sudut 53,13 derajat. Ini bentuk polar dari bilangan kompleks ini. Jadi ini bentuk rektangularnya, yang ini bentuk polarnya. Nah, kalau kita mau merubah dari bentuk polar ke bentuk rektangular, itu kebalikan dari yang tadi. Ini caranya seperti ini. Jadi nanti X-nya itu sama dengan besar dari Z dikali cos theta, sedangkan Y-nya itu besar dari Z dikali sin theta. Ini kalau kita merubah dari bentuk polar ke bentuk rektangular. Contohnya misalkan ditanyakan bentuk rektangular dari bilangan kompleks dalam bentuk polar seperti ini. Nah, nanti X-nya itu sama dengan 5 dikali cos 53,13 derajat. Ini sama dengan 3 kalau dihitung. Sedangkan Y-nya 5 dikali sin 53,13 derajat. Ini sama dengan 4. Sehingga bentuk rektangularnya itu 3 plus 4I. Nah, ini bentuk rektangular dari bentuk jadi ini kalau ini bentuk polarnya, maka ini bentuk rektangularnya. Oke, kita lihat sekarang perkalian bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah, misalkan ini Z1 ya, Z1-nya punya besar seperti ini, sudutnya theta 1, kemudian Z2 ini besarnya, sudutnya theta 2. Nah, maka kalau dikalikan Z1 dengan Z2 itu hasilnya seperti ini.
Jadi bisa dicoba dikalikan masing-masing ya. Jadi cara berkalinya sama seperti di video sebelumnya. Perkalian bilangan kompleks dalam bentuk rektangular. Jadi bisa coba dibuktikan masing-masing. Nanti hasilnya seperti ini. Nah ini kalau kita lihat dari hasil ini, kita lihat bahwa modulus dari hasil perkalian itu adalah perkalian dari modulus Z1 dan Z2. Jadi kalau kita anggap hasil perkalian dari Z1 dan Z2 ini adalah Z, maka modulus dari Z itu adalah perkalian dari modulus Z1 dan Z2. Sedangkan argumen dari Z itu adalah penjumlahan dari argumen Z1 dan Z2. Jadi kalau kita mengalikan bilangan kompleks dalam bentuk polar itu gampang. Jadi besarnya kita kalikan, sudutnya kita jumlahkan. Jadi misalkan ini Z1, ini Z2, maka perkaliannya, hasil perkaliannya itu ini dikalikan ya. Besar dari hasil perkalian itu Z1 dan besar Z1 dikalikan dengan besar Z2. Sedangkan sudutnya kita jumlahkan. Theta 1 ditambah theta 2. Jadi kalau mengalikan bilangan kompleks dalam bentuk polar itu gampang. Besarnya kita kalikan, sudutnya kita jumlahkan. Ambil contoh misalkan Z1 3 sudutnya 30 derajat, Z2 4 sudutnya 40 derajat, maka hasil perkaliannya itu besarnya 3 dikali 4 12, sudutnya kita jumlahkan 30 ditambah 40 70. Ini Z1 dikali Z2 12, sudutnya 70 derajat. Nah kalau yang ini hasil perkaliannya besarnya itu 20 ya, kita kalikan 4 dikali 5, sudutnya kita jumlahkan 50 ditambah minus 20 30 derajat. Ini hasil perkaliannya ya. Nah ini perkalian bilangan kompleks, pembagian bilangan kompleks dalam bentuk polar. Misalkan ini Z1, ini Z2. Ini kalau kita bagi nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa dibuktikan dengan cara pembagian yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau kita membagi suatu bilangan kompleks itu kita kalikan dengan penyebut dari konjugat, kita kalikan dengan penyebut dari konjugatnya. Jadi bisa dicoba dibuktikan. Itu hasilnya seperti ini. Nah kalau ini kita misalkan Z, maka modulus atau nilai absolut dari Z itu pembagian dari modulus Z1 dan Z2. Sedangkan argumen dari Z atau sudut dari Z itu adalah pengurangan dari argumen Z1 dan Z2. Jadi kalau kita membagi bilangan kompleks dalam bentuk polar itu gampang. Jadi nanti besarnya kita bagi, sudutnya kita kurangkan gitu. Jadi seperti ini. Misalkan ini Z1, ini Z2. Kalau kita bagi Z1 dibagi Z2, maka seperti ini hasilnya. Jadi untuk besarnya itu besar dari Z1 dibagi dengan besar dari Z2, sedangkan sudutnya itu theta 1 dikurang theta 2. Kita ambil contoh misalkan ini Z1, Z2, maka Z1 dibagi Z2 itu adalah besarnya 0,75, ini 3 dibagi 4, sedangkan sudutnya itu 30 dikurang 40, minus 10 derajat. Untuk contoh yang ini Z1, ini Z2, kalau kita bagi hasilnya ini besarnya 0,8, ini 4 dibagi 5, sudutnya 70, ini 50 dikurang minus 20, jadi 70. Jadi gampang kalau kita membagi bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah ini adalah konjugat dari bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah kalau kita misalkan ini bilangan kompleksnya, maka konjugatnya itu seperti ini. Jadi konjugat itu kita simbolkan dengan simbol seperti ini. Z kita pakai topi, ini kita baca konjugat dari Z. Itu seperti ini. Jadi ini kalau kita perhatikan
konjugatnya itu sudutnya kita negatifkan. Jadi kalau sudutnya yang tadinya positif jadi negatif, kalau dia sudutnya positif negatif di sini jadi kalau dia positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif sudutnya. Nah, ini kalau kita gambarkan vektornya seperti ini. Jadi ini vektor z-nya punya sudut theta, ini konjugatnya. Konjugat dari z-nya itu punya sudut minus theta. Jadi kalau kita ingat kalau dalam bentuk rektangular, konjugatnya itu kita cari dengan cara menegatifkan bagian imajinernya. Itu kalau dalam bentuk rektangular. Tapi kalau dalam bentuk polar, tetanya yang kita negatifkan atau sudutnya yang kita negatifkan. Jadi kalau kita misalkan ini z-nya punya besar sebesar ini, sudutnya theta, maka konjugatnya itu seperti ini. Jadi sudutnya kita negatifkan. Kita ambil contoh, misalkan z 3, sudutnya 30, maka ini konjugatnya ya. Besarnya tetap, tapi sudutnya jadi minus 30. Ini konjugat dari bilangan kompleks ini. Nah, kalau z-nya ini 5, sudutnya minus 20, maka konjugatnya besarnya tetap 5, sudutnya jadi positif 20 derajat. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini.